Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, ini malam ini seru udah pasti nih. Di depan saya ini ada mantan pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, ini adalah, saya panggilnya apa nih? Cik Christine ya? Boleh. Cici ya berarti ya, Cik Christine. Saya-nya apa? Li. Oh, Li, berarti Sally. Sally. Nah, gua setan. Alhamdulillah, Cik Christine ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi muslim. Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana, sambil kita saling sharing ya. Iya. Nanti misalnya Kristen ada mau tanya, yang saya bisa jawab saya akan jawab, yang saya nggak tahu akan saya cari tahu. Tapi yang penting pulang dari sini nanti yang jelas insya Allah iman kita makin kuat. Amin. Gitu. Cik Christine masuk Islam tahun berapa? 2022. 22. Iya. Berarti 2 tahun ini ya? 2 tahun. Jalan 2 tahun ya, Iya. berarti. Nah, boleh nggak ceritain Cik, dulunya gimana? Kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi sih. Terlebih lagi mengenai pernikahan yang saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Oke. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam, dan di situ dikatakan bahwa si pihak laki-laki punya kewajiban ini Oke. gitu, yang mana selama ini saya tidak mendapatkan gitu. Dan di situ mata saya terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail gitu. Oke. Nah, dari situ saya mulai mempelajari. Kalau sedemikian diaturnya, berarti hal-hal yang lain juga pasti diatur Ya, kan? betul. Gitu. Di situ saya mulai mempelajari dari sendiri dari YouTube. Widih. Dari YouTube-nya Kak Dodi. Waduh. Dan yang lain-lainnya, dan juga ada sahabat saya, kita sering berdiskusi. Kebetulan sahabat saya itu muslim Oke, gitu. terus? Kita suka membandingkan, tapi lebih ke secara historis sih, gitu, apa yang tertulis di kedua kitab sucinya masing-masing gitu. Dan sampai suatu saat di dalam peristiwa proses perceraian yang tidak mengenakan itu, jadi di dalam perjalanan saya pulang dari kantor di mobil, saya nangis, saya merasa sendirian dan saya memanggil Tuhan, Tuhan di mana gitu, dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya, dan sebenarnya adalah kesalahan saya yang tidak mendekat kepadanya gitu loh. Jadi saya bertanya, Tuhan tuh mana gitu. Dan pada saat itu sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan Kristen GBI ya, karismatik. bahasa roh ya. Bahasa roh. Yang alirannya si raba-raba atau sandalawas? Terus mohon maaf ya. Iya. Ini cuma remind aja gitu. Iya. Dan waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Waktu itu saya bacanya seperti hayakalah gitu ya. Saya nggak bisa berhenti ngomong seperti itu Sambil nangis. Terus sesudah tangis saya reda karena saya kebingungan sendiri, saya telepon teman saya tanya apakah tahu nggak artinya, dan dia bilang nggak tahu. Lalu saya tanya apakah ini salah satu kata yang ada di dalam azan, mungkin saya sering dengar dan mungkin termemori secara nggak langsung, jadi itu keluar. Dia bilang bukan. Lalu saya cari di Google kok. Terus dapat artinya? Dapat artinya. Artinya mungkin saya lafalnya salah waktu itu. Sebenarnya adalah hayakallah. Itu adalah salam yang artinya ada 4. Akulah yang akan melanggengkan rezekimu, akulah yang akan memperbaiki hidupmu, akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku, dan akulah yang membuat hatimu senang. Masya Allah. Gitu. Cuman satu kata itu ya? Cuma satu kata itu. Terus setelah Cik Christine tahu arti itu, ya, gimana? Saya merasa itu kaget, tapi juga kayak ngerasa wow, ini seperti seseorang satu orang pribadi yang benar-benar memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bukan dengan nama tapi dengan saya merinding.
Terus, aduh, merinding, ya. tapi dengan kebesarannya dan dengan fungsinya dia yang ada di dalam hidup manusia gitu loh. Dan semua itu berkesinambungan keempat hal itu. Tapi sebelum Cik Christine mengucapkan kata itu, sebelumnya apa Cik Christine pernah dengar dari YouTube apa dari apa Nggak gitu? pernah kok. Nggak pernah. Boleh dicek aja di Google artinya apa. Mungkin nggak banyak orang juga yang tahu. Iya. Terus setelah itu baru dimulai perjalanan Cik Christine untuk ke Islam. Jadi saya semakin curious kan kok. Jadi saya mempelajari tuh apa sih bedanya. Hal yang pertama saya pelajari adalah tentang Yesus di dalam Quran gitu. Terus saya ngeliat, wah ini seperti ada satu missing link yang kalau misalkan dibikin jadi satu puzzle tuh sebenarnya inilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab waktu itu kan. Tentang lahirnya, tentang kecilnya bagaimana gitu kan. Kita taunya pas dia waktu umur 12. Yang dia disunat. Ya, umur 8 hari. 8 hari. Terus pulang kan. Ke Nazaret itu di Lukas. Iya. Habis itu kan setiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Umur 12 tahun diceritakan malah dia sedang didengarkan oleh orang-orang di dalam bait suci. Setelah itu nggak ada cerita. Nggak ada kan. Sampai dia kemudian melayani gitu ya, umur 30 tahun. 30 tahun. Terus? Gitu. Jadi saya mulai belajar gitu. Dan juga banyak tokoh-tokoh saya lihat kok makin kesini makin banyak ya. Apanya? Justru tokoh-tokoh agamis yang dari nonis pada jadi mualaf kok. Oh gitu. Yes. Kalau saya kan bukan tokoh agama. Kayak kalau saya kan cuma jemaat yang rajin berperpuluhan doang. Bunda Irena contohnya. Ustazah gitu. Irena, ya gitu kan. betul. Terus? Terus Ko Stephen yang almarhum gitu. Kohani. Iya. Kohani Kristianto. Terus saya bingung. Oh, ada apa ini gitu? Maksudnya gerakan apa ini? Justru orang-orang bukan yang tidak tahu loh kok. Maksudnya bukan secara ya boleh dikatakan mereka berilmu lah ya, gitu. Dan mereka mendalami gitu. Dari situ malah Cik Christine penasaran dong. Iya. Ini kenapa banyak orang masuk Islam gitu? Iya. Terus sampai ke Islamnya prosesnya gimana? Sampai ke Islamnya karena saya cari tahu, saya suka dengerin Zakir Naik. Zakir Naik, Masya Allah. Dokter Zakir Naik ya? Dokter Zakir Naik, ya. Terus juga. Sama juga berarti sama saya nih. Korban Dokter Zakir Naik. Alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi, terus? apa ya kok, semakin jadi pengen tahu banyak gitu. Dan juga suka mendengarkan cerita-cerita bagaimana orang tuh mualaf gitu. Maksudnya setiap pribadi tuh berbeda-beda. Dan itu kayak membuat saya, wow ternyata ya berjuta-juta cara bagaimana orang bisa revert kembali. Revert, betul. Iya, kembali kepada fitrahnya ya. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Kembali ke fitrah, nggak pindah agama. Iya. Jadi kita sebenarnya itu bukan pindah agama, kita kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia adalah muslim. Iya. Susah atau perjalanan ke Islam gimana waktu itu? Banyak rintangan? Itu masih aktif di GBI? Ini off the record. Enggak apa-apa, ini kan direkam. Nanti kalau ada yang mau dibuang, tinggal kasih tahu. Jadi gini kok, saya kan juga khotbah. Ya kan saya khotbah. Nah, saya udah menyebutkan syahadat di Masjid Ramli. Tapi saya udah menyanggupi dari yang waktu kapan-kapan gitu, bahwa saya harus mengisi salah satu retret youth. Nah, udah dibikin spanduknya lah. Jadi fotonya udah terpampang. Sudah terpampang bahwa saya akan berkhotbah di tanggal sekian sampai tanggal sekian, spanduk gede gitu loh kok. Terus udah syahadat duluan. Sudah syahadat. Nah, terus kan biasa dikasih tema kan gitu. Pokoknya temanya terserah Cik Christine deh gitu lah. Terus waktu itu saya sedang mendalami tentang DNA kok. Bahwa di dalam DNA itu ada track record YHWH kan gitu. Bahwa ada signaturenya Tuhan lah di dalam kita dan segala macam gitu loh. Aku udah siapin presentasinya. Kan nggak mungkin ya kok aku ngebatalin tiba-tiba gitu. Jadi pada saat itu ya sudah, aku khotbah kok. Tetap. Tapi
Ya gitu deh. Jadi waktu khotbah, imannya sebenarnya udah nggak mengimani Yesus sebagai Tuhan sebenarnya. Iya, jadi saya di dalam khotbahnya itu saya malah membahas tentang human design by God Oke, gitu. Jadi sebenarnya bukan bicara tentang Jesusnya, Iya, saya bicara tentang the Creator Iya, gitu. iya. Nggak apa-apa lah itu mah, nggak apa-apa lah. Nggak menyalahi iman lah gitu ya. Iya, cuma Cuman- ya tetap ya pas lagi pujian penyembahan, biar gimana pun kayak ada kontradiksi kan di Iya, dalam iya, hati iya. ya. Oh, it's not right gitu. Tapi setelah itu, bicara Bible, Iya, baca semua. kalau tanpa sekolah itu pun sebenarnya kan memang harus Harus baca. dari Kejadian sampai Wahyu gitu. Sudah khatam berarti? Sudah. Berapa kali khatam? Nggak banyak sih Kalau kok. banyak, cuma 10 kali gitu. Malah saya lebih sering kayak kok gini loh, suka punya berbagai version. Oh ya? Kalau misalkan harus khotbah gitu kan pasti selain berdoa waktu itu kan mesti cari tahu bahasa konteks di dalam Bahasa aslinya? bahasa Aramnya apa, Waduh. Ibraninya apa, terus kebudayanya waktu itu bagaimana, terus Widih. dari Amplified Bible itu yang Ya, paling Amplified. komplit kan, kata ini artinya apa gitu, seru nih. Punya ini nggak? Apa nih? Ini yang coba boleh lihat kah? Kalau punya ini berarti bener pendeta nih kalau punya ini. Enggak kok. Oh enggak. Enggak kok. Berarti belum full ya. Belum full. Tapi itu Apa? yang ada kata Yahudinya, kata Ibraninya. ini. Ibrani. Tanah. Sampai yang paling terkini namanya The Passion Translation. Apa yang ini? Gede kok, belinya di Israel sih kok. Oh Israel, wih keren, belinya di Israel. Salah gua berarti. Ini mah yang asli nih kok. Maksudnya kalau yang aku punya tuh ada beberapa kata yang memang bahasa Ibraninya. Tapi selebihnya ada Inggrisnya gitu. Oh, oke. Tapi pasti nggak pernah ngeliat ini. Apa nih? Katolik. Oh, ada Deuterokanonikanya. Ya, tapi selain Deuterokanonika juga ada catatan kakinya. Wow, di belakang? Ini catatan, ini ayat nih. Oh, oke. Ini catatan kaki. Oh, Nah, catatan kaki itu yang penting. Berarti punya ini, Christine, tanah. enggak. Oh, nggak punya. Itu udah kayaknya lebih dalaman Kodoni deh. Enggak, ini Lebih mah banyakan ini deh. mah cuma buat takut-takutin doang. Itu kok yang ada. Yang apa? Oke, ada terjemahan Alkitab baru lagi, tapi mungkin di zaman-zaman beberapa tahun lah, namanya The Passion Translation. Jadi Alkitab itu bukannya dibandel begini kok, jadi per buku. Oh, Dan itu dengan gaya penulisan poetik oke. gitu. Bukan yang kayak gini ya? Ini kok ada buffer di sini sih? Bukan yang begini? Bukan yang begini? Bukan? Wow, ini keren banget nih. Bukan kok. Bukan, yang ada bahasa Ibraninya? Enggak, dia belum ada bahasa Indonesianya, cuman Inggris. Oh, bahasa aja. Ibrani semua? Inggris. Oh, Inggris? Iya. Wow, Oh, berarti bukan tafsir ya? ini seru banget nih. Aku pernah baca buku ini nih. Nah, ini juga cukup Keren. menarik ya. Keren nih. Jadi kalau misalnya kita tahu di dalam Bible ada kitab Kejadian, ini ada yang disebut sebagai kitab Kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam kitab Kejadian yang tidak adanya di sini. Oh ya? Iya. Pernah dengar Abraham ke Arab? Enggak. Nah, ada di sini. Di kitabnya orang Kristen nggak ada Abraham ke Arab, di sini ada. Ada penjelasan tentang Bereshit. Oh enggak, dia enggak, bukannya concordance, dia bukan menjelaskan tiap kata, enggak. Oh. Tapi kisahnya sudah diterjemahkan, tapi beda dengan yang ada di sini. Tambahan lah. Makanya kalau di sini kejadian, di situ sebutnya kejadian kecil gitu. Jadi ada beberapa kisah di dalam beberapa kitab di sini yang tidak masuk dalam sini. Itu sendiri kan memang tidak di kanon, nggak masuk sini gitu. Oh itu? Nggak di kanon. Oh. Keren juga bisa dapetin. Oh, barang banyak. langka. Banyak di toko Oh, ya? online banyak, bisa Oh, ya? dibeli, bisa. Oh. Bisa, banyak. Jadi kepingin. Buat apa belajar? Oh, pengen balik lagi? Bukan, jadi gini loh kok. Jadi kayak, oke, berarti yang dulu dipelajari itu adalah entah itu misinterpret, ya kan? Atau bisa juga salah
salah sumber gitu. Beda perspektif. Beda perspektif ya. Ya, beda perspektif. Wow. Tapi dulu waktu belajar yang di sekolah yang singkat itu tuh yang dipelajarin apa? Cara berkhotbah atau gimana? Homiletika kan itu namanya. Iya. Terus apa lagi? Organisasi. Iya, Manajerial. Iya. Terus kan juga ada yang namanya SOM, tahu ya? Sekarang tahu Som. ikutan dulu. Dulu nggak pernah sekali 2 kali lah. Yang aktif tuh cici saya. Som. Oh. Jadi Terus? kan itu ada SOM tuh dari yang dasar sampai selesai gitu. Cuman pas pelajaran Trinity tuh kok aku nggak mudeng ya, maksudnya apakah aku yang terlalu banyak mikir gitu, nggak banyak percaya? Trinity. Nah jujur aja ya kok ya, kan kalau misalkan zaman dulu itu doa misalkan kepada Bapa, terus diakhiri dengan dalam nama Yesus. Iya. Terus kalau bergaul dekatnya itu diajarkan untuk bergaul dekat tuh dengan Roh Kudus. Ini boleh. Oke. Belum. Apa namanya, bergaul dekat dengan Roh Kudus. Jadi to be honest, di dalam kan biasa suka saat teduh ya pagi gitu. Saya seringnya karena bahasa roh itu ya, jadi gitu. Nah ini yang saya justru sebenarnya di sini tuh mau konsul sama Koko, mau nanya, kok bisa ya kayak gitu ya kok? Bahasa roh. Tapi Lah kenapa baru nanya sekarang? Kenapa gak dari dulu? Kok keluarnya malah bahasa Arab dan yang menceritakan tentang Tuhan as a function gitu di dalam kehidupan manusia. Ya kita kan nggak pernah tahu caranya Allah SWT membolak-balikan hati kita, kan kita nggak pernah tahu. Karena di Islam kita juga tahu bahwa yang bisa membolak-balikan hati manusia cuma Allah SWT. Jadi walaupun Ci Christine sebagai pekerja gereja bisa khotbah, bisa pimpin pujian dan segala macam, kalau Allah sudah balikan hati Ci Christine, nggak ada yang bisa nolak. Iya, sama satu lagi nih kok. Dulu ya sampai dalam, aku punya juga banyak buku ya, aku pengen ngedaftarin nama-nama Tuhan dari bahasa Ibrani kan. Ada Jehovah, El Gibor. Tak dulu. Apa? Nah, ini perlu nih. Jehovah atau Yehuwa atau Yahweh itu bukan dari orang Yahudi. Ya. Yang menciptakan kata Yahweh atau Jehovah itu orang Kristen. Memang itu dicoba divokalkan dari huruf Yod He Vav He ya. Tapi yang memvokalkan itu bukan orang Yahudi. Oh gitu. Yang memvokalkan itu orang Kristen, namanya Jean Brardus, di buku Chronographia diterbitkan di Prancis tahun 1567. Bukan dari Yahudi. Yahudi mana mau suruh nyebut Yahweh, Yehovah. Nggak ada yang mau, nggak ada yang berani. Yang boleh menyebutkan 4 huruf suci itu hanya Kohen Gadol, imamnya orang Yahudi, Rabi, yang berasal dari suku Lewi. Itu pun di tempat yang tertutup dan dianggap paling suci. Dia nggak mungkin ngajarin ke orang Yahudi, bacanya begini, nggak mungkin. Orang Yahudi menyebut yang 4 huruf itu diganti dengan kata Adonai atau Hashem. Gitu. Nah, jadi kalau bicara Yahweh itu dari kalangan Kristen. Yang ditanya tadi apa? Oh enggak, aku kan ceritanya nih pengen mengenal dong Tuhan gitu secara menyeluruh. Maksudnya biarpun maha besar, paling kan dikit-dikit boleh lah gitu ya. Sorry. Kalau yang El Gibor tadi itu adalah gelar. Iya. Tapi kalau orang Yahudi mengenal nama Tuhan itu ada 7. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod He Vav He, nomor 6 baru Zebaot. Oh iya. Nah, tapi dari 7 nama. Yang dianggap paling suci dari 7 ini yang Yod He Vav He. Makanya ini dianggap paling suci, ini mereka nggak berani sebut, ganti dengan Adonai dan atau Hashem gitu. Terus yang ditulis tadi apa? Iya. El Gibor. Iya, jadi kayak saya mendaftar gitu, melis gitu, ngumpulin gitu. Begitu di Islam kok gampang banget ya. Udah ada Asmaul Husna ya. Betul. Kembali lagi kan saya belajarnya kan dari Google. Iya, nggak apa-apa. Jadi saya nyari gitu. Wow, jadi saya mengenal kepribadian Allah itu ternyata banyak dan memang seperti kayak udah di-prepare gitu. Ini loh sesuai dengan kebutuhan gitu. Sama satu lagi kok.
tahu di kitab Wahyu kan, Iya. yang dikatakan itu kan apokalip ya, dikatakan, Apokalips. ya dikatakan bahwa nanti akan ada pujian penyembahan siang dan malam yang tidak henti-hentinya. Terus aku lihat gitu loh, betapa Muslim 24 jam di belahan bumi mana, di Betul. seluruh bumi ini sedang memuji-muji Tuhan Betul. ya, gitu loh. Jadi kayak wow, ini kayak satu penggenapan dari apa yang tertulis gitu loh. Kita nggak usah cocokologi lah. Iya, nggak cocokologi. Kita cuman- nggak usah lah ya, nggak usah cocokologi lah. Itu kan kitab kita yang dulu gitu lah. Iya, iya. Walaupun di dalam kitab kita yang dulu itu kita masih bisa melihat ada kebenaran, tapi kan sudah bercampur dengan kebatilan. Iya. Ya, yang sekarang kita harus pegang ya Quran, gitu aja. Tetapi misalnya kita mau pakai kitab kita yang dulu itu hanya untuk edukasi, masih boleh. Seperti penyempurnaan gitu loh kok. Betul, tetapi banyak sekali kebatilan yang di dalamnya. Gitu. Kontradiksi ada. Kemudian ayat yang tidak otentik pun ada. Pasti Kristen nggak pernah baca ini, yang ini. Belum lah, baru juga lihat. Dulu waktu belajar, tadi kan saya dengar Kristen bilang waktu pelajaran Trinity kok saya nggak mudeng gitu ya. Betul? Coba baca ini. Yang di garis merah nih. Oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, itu ajaran Trinitas bukan? Iya. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan Iya. ketiganya satu. Iya. Kan itu ajaran Trinitas. Di seluruh Bible, ayat yang mengajarkan konsep Trinitas cuma satu ini. Iya. Nah, ada keterangannya di bawah nih. Nah, Yang itu di garis boleh merah baca. juga? Iya. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah Aduh, paling ada baik asapnya. dari Vulgata. Kenapa? Terus. Dari Vulgata. Terus. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya bagian ini Pasti tidak asli. tidak siapa? Tidak asli ya palsu lah. Pasti belum pernah baca begini kan? Belum. Ini ada di dalam kitabnya orang Katolik. Kitab orang Katolik 73 buku. Kitabnya kita dulu kan 66 buku. Ini kan yang dipakai kan dulu kan? Iya. Dulu mah LAI. belum ada TB2. Yang inilah TB1 lah. Ini 66 buku kan? Iya. 66 surat lah kalau kita anggapnya. 66 yang di sini sama dengan 66 di sini. Cuman yang di sini menolak 7 dari sini. Nah, ada keterangan begini. Kalau di sini kan nggak ada catatan kaki. Iya. Di sini ada. Kenapa nggak ngerti? Nah, karena itu tuh tadinya adalah apa ya, pemikiran agama, pemikiran orang yang tadinya menjadi catatan di pinggir halaman. Dulu kan orang kalau menyalin kan ada 2 kolom nih begini nih. Ini ada catatan di pinggir, nanti ada orang catatan di tengah kolom, ada yang di pinggir sini. Catatan ini menjadi ayat. Iya. Nah, kalau pendeta, kok saya nggak ngerti ya Trinitas ya? Karena kamu belum dijamah Roh Kudus. Betul nggak? Iya. Nah, begitu. Dulu itu penjelasannya kayak air, nguap. Itu hanya analogi. Analogi, iya. Tapi kan setiap analogi itu pasti tetap nggak bisa masuk. Karena apa? Setiap elemen yang dicobakan dianalogikan itu kan merupakan zat yang berbeda. Gitu. Betul. Iya. Rumus kimianya aja udah beda. Kalau dulu saya waktu masih kecil menganalogikannya apa? Trinitas itu seperti matahari. Kan matahari bersinar. Kan sinarnya sampai ke kulit, berasa panas. Matahari itu Bapa, sinarnya itu Yesus, yang berasa di kulit itu Roh Kudus. Dulu saya begitu. Oh. Nanti ada lagi yang batu, es batu, terus Iya. jadi uap, Iya, jadi iya. apalah gitu ya. Iya. Ya, tapi itu semuanya nggak bisa menggambarkan Trinitas secara utuh. Gitu. Nanti ujung-ujungnya pendeta akan bilang apa? Ya memang nggak bisa karena itu misteri. Pasti bilang, pernah dengar nggak misteri? Kenapa misteri? Karena dari agama-agama sebelumnya juga begitu misteri. Paganismenya. Paganisme Romawi, Helenisme Yunani, sama Platonisme. Nah, itu yang masuk ke sini. Pasti kan jago bahasa Inggris nih, penerjemah nih. Iya. Dikit-dikit lah kok. Boleh dong kalau baca ini dong.
New American Bible. Wow. Tahun berapa? Ini juga Bible-nya orang Katolik. Tapi untuk yang di Amerika, ini yang dulu diterbitkan pertama kali 1970. Kalau ini 86 sudah yang keberapa? Nih ada 70 di bawah. Nah ya. Sinyali lagi. Adalah pokoknya 70. Pasti kan si Kristen kan pasti akrab banget sama ayat 1 nih. Oh, Kan? prologue. In the beginning. Oh ya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, Oh, and the Word was God. ngomong wordnya aja enak banget ya. What? Kalau jago bahasa Inggris ya. Word. Coba ini ada keterangan apa nih di bawah nih? Ada yang saya Ya, oh ya, kuning-kuningin. di Apa stabilo tuh? ya. Kecil banget sih kok. Iya. Ini faktor U nih. Nah, Oh, it's Hellenistic philosophy. yang ngomong ini kan bukan saya. Iya. Coba. Ini Bible ngaku ada Iya. Hellenistic filosofi di dalamnya. Ini Bible ngaku ada ayat yang pasti tidak asli. Kok bisa ya? Nah, loh, untung udah Islam. Untung udah bersyahadat. ya? Iya. Alhamdulillah kan. Mana boleh dicampur-campur begini? Ini kan satu nih Hellenistic Iya. filosofi. Iya. Nanti ada lagi tulisan bapak-bapak gereja tentang paganisme Romawi. Oh, Jesus as the Word, as the firstborn of God. aha. Apa namanya? Who crucified and arose after 3 days. We propound. Ini kata bapak gereja nih, Justin Martin yang ngomong. We propound nothing new or nothing different with what you believe and esteem as sons of Jupiter. Apa artinya? Iya. We propound, artinya kami Dia menyatakan, meyakini tidak bahwa ada yang berbeda dengan Dari apa yang kalian hormati anaknya. sebagai putra-putra Dewa Iya, Jupiter. Jupiter. Kok boleh sih? Lah kok boleh? Zaman dulu kan, Oh iya, maksudnya, wow. zaman dulu itu kan orang bisa begini, Cik Christine. Saya menulis, yang nulis saya, tapi saya ngaku sebagai Cik Christine. Ya Itu nggak? dulu boleh, belum jadi kriminal, nggak ditangkap sama tentara Romawi. Kalau sekarang Cik Christine nulis ngaku sebagai saya misalnya, saya bisa nuntut, gitu, bisa ditangkap. Gitu. Ini Koko nanti bisa cross check lagi ya. Saya sempat belajar dulu Alkitab, gurunya tuh orang bule, orang New Zealand. Dia bilang zaman dulu waktu nulis Alkitab nih kan naik keledai. Jadi misalkan Naik keledai. serius kok lagi nih, terus Salah. tiba-tiba keledai berhenti kayak kita naik mobil kan ngek gitu Iya, kan. iya. Tek, titik Salah. disitulah titiknya. Titik apa? Titik komanya. Oh. Kan ngawur lah itulah. Iya, tapi nanti saya cari, maksudnya harus ada data ya. Iya. Saya nggak bisa ngomong begitu aja. Saya pernah belajar itu, Waduh. gurunya orang New Zealand. Ada lagi nanti yang ngomong apa ya? Saya pernah ingat ceritanya dari Syekh Yusuf Estes. Pendetanya dia pernah ngaku bahwa orang-orang zaman dulu nulis pakai lilin ngantuk. Pas lagi ngantuk, set jadi salah nulis gitu katanya. Ya itu kan, aduh, nggak apa ya, nggak ilmiah gitu kalau Iya. gitu. Nanti kalau saya tunjukin ini, Kristen lebih kaget lagi nih. Yang nulis ini Dia nasional. sejarawan. Gospel of John. Nah, yang tadi dibaca ya. Iya. Yohanes, Gospel Yohanes menyadur dari tulisan penulis namanya Euripides. Euripides menceritakan tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi Yesus itu mau disamakan dengan Dionysus, anaknya dewa Zeus. Oh, aduh banyak banget orang yang nggak tahu kok. Taunya ya dipikirnya nih yang nulis kitab Yohanes itu adalah rasul Langsung. kesayangan. Heeh. Yohanes anak Zebedeus. Iya. Ntar dulu ya, Oh my saya God. lagi nyari buku lagi nih. Aduh. Aduh. Untung udah syahadat sih. Nih nanti ini jangan lupa bacain ini. Bentar ya. Saya cuma mau nunjukin ini aja nih. Bentar. Aduh, Sacred Gnostic. Buku yang itu di mana ya? Kok ini kan Gnostic ya kok? Betul. Ya, tapi kan Gnostik juga dianggapnya Believe in God, kelompok tapi nggak punya agama kan? Believe in God. tetap itu agnostik yang Oh, punya ini- agama. Oke. Beda. Iya.
Bentar ya. Yang itu di mana, Erik? Yang tulisannya si itu. Gua bawa apa enggak sih? Urusan siapa nih? Jadi kalau misalnya pada ngomong, boleh. Oke, siap. Asli yang kamu telepon dulu. Ntar dipikirnya ini lagi. Aduh, mana ya bukunya ya? Kok nggak ada ya? Banyak banget. Kasihan ya kok, banyak banget yang... Ya habis gimana ya? Memang harus punya bukti sih kalau saya ya. Iya, banyak banget yang belum... Iya, dibuka. Mana ya? Yang itu ya? Judulnya apa? Oh ini di sini. Nah, kalau yang ini bilang bahwa yang Gospel Yohanes menyadur dari tulisan Euripides tentang Dionysus anak dewa Zeus. Kalau yang ini Gospel Markus menyadur tulisannya Homer tentang Odyssey. Odyssey. Nah, Raja Odyssey, Raja Odyssey yang membantu menghancurkan kota Trojan. Pernah dengar? Ketika dia pulang ke kerajaan Iliad selama 10 tahun, cerita itu disadur oleh Gospel Markus. Jadi Markus tuh, yang dokter mah Lukas ya? Ya. Oke. Jadi di dalam Markus, dia menyadur tulisan-tulisan Homer itu, penyaduran itu disebut dengan metode mimesis. Artinya, narasinya diambil, tapi nama orangnya diganti, nama tempatnya diganti. Markus dari Homer, Yohanes dari Euripides. Jadi jangan sedih gitu. Enggak sih. Enggak ya, alhamdulillah ya sudah masuk Islam. Iya. Nah sekarang saya mau tunjukin ke Christine ini. Tadi kan sempat bicara tentang Yesus sebagai rabi. Di tradisi Yahudi, rabi itu kebanyakan lah ya, mungkin ada satu cuma dua yang tidak menikah. Semua rabi itu pasti menikah. Pernah baca dong di Bible ketika Yesus kakinya atau kepalanya diurapi oleh seorang wanita dengan minyak yang sangat mahal. Tuh, ya. Boleh nggak orang Yahudi laki perempuan bersentuhan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, kenapa bisa diurapin kakinya, kepalanya sama perempuan? Diusap pakai rambut lagi. Oh. Itu dianggapnya oleh apa ya namanya ya, oleh ahli-ahli sejarah. Contohnya salah satu adalah Profesor Barbara Thiering namanya, yang meneliti tentang dokumen Dead Sea Scroll. Peristiwa itu di dalam Bible dianggap oleh Profesor Barbara Thiering itu adalah proses atau prosesi pernikahan Yesus. Oh. Ya kalau nggak tradisi Yahudi kan nggak boleh. Itu bisa dirajam kalau laki-laki perempuan bersentuhan begitu. Nah itu konfirmasinya gini kok tentang perumpamaan yang 5 gadis bawa minyak itu loh. Jadi kan sebenarnya menunggu mempelai prianya datang kan. Jadi memang nggak boleh. Kalau itu sih sebenarnya hanya perumpamaan. Adat istiadat Yahudi nggak boleh. Iya, kalau itu sih saya melihatnya hanya perumpamaan bahwa orang Kristen itu nanti akan dianggap atau dilihat seperti mempelai perempuan yang akan bertemu dengan Yesus sebagai mempelai pria, gitu. Yaitu pertemuan antara Yesus dengan orang Kristen gitu loh. Bukan berarti menikah secara literal. Iya. Tapi sekarang baca ini kan pintar bahasa Inggris. Enak saya kalau sama orang yang pintar bahasa Yang Inggris. di highlight ya. Iya. Wisdom and Mary of Magdala. Mary of Magdala itu artinya Maria Magdalena. Iya. Terus? Wisdom who is called barren is the mother of the angels. What? Tunggu kok. Kenapa? Hikmat yang dikatakan mandul adalah ibu dari para malaikat. The companion of the Savior is Mary of Magdala. Terus? Yep. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Oh my. Coba tolong diterjemahin dong, buat yang nonton dong. Jangan paham sendiri dong. Iya, adalah teman. Oke, ulang dari awal ya kok. Ya. Jadi hikmat yang dipanggil mandul adalah ibu dari para malaikat. Ya. Yang menemani penyelamat, the Savior, adalah Maria dari Magdala. The Savior atau penyelamat mencintai dia lebih daripada mencintai murid-muridnya.
Dan dia mencium her atau perempuan itu, Mary of the Magdalene, sering banget di mulutnya, di bibirnya. Orang Yahudi Aha. cium di bibir laki perempuan, kalau bukan suami istri diapain? Ya nggak boleh lah dirajam, Nah. itu kan namanya berzina. Berarti menurut tulisan ini loh ya. Iya. Ini bukan, saya nggak bilang ini menurut Islam atau menurut apa loh. Ini menurut dokumen ini yang tidak masuk dalam Bible. Disebutkan Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Iya. Kalau bukan istri boleh nggak dicium di bibirnya? Nggak boleh. Nah itu aja. Ini adalah gospel-gospel yang ditemukan di desa Naghamadi tahun Nggak 19 dimasuk di dalam. Ya, tahun 1945 tidak masuk ke dalam Bible. Ini dikendarai adalah gospel-gospelnya dari kelompok Kristen Gnostik. Salah satunya Kristen Basilidean. Pernah dengar? Enggak. Nah, saya tunjukin lagi. Jangan kaget ya. Kristen Basilidean. Nah, ada Kristen namanya Kristen Basilidean yang tumbuh suburnya malah di Mesir. Dari dari akhir abad pertama sampai abad kedua. Bentar ya. Nah ini. Baca beberapa kalimat yang terakhir aja. Okay. Someone else wore the crown of thorn and I was on high, poking fun at all the excesses of the rulers and the fruit of their error and conceit. I was laughing under it. Ini tuh, Apa? tunggu ya aku dari awal. The death they think I suffer, they suffer in the error of blindness. Jadi ini seperti kejelasan Peristiwa penyalipan. iya, Yesus sendiri yang berkata gitu kan? Iya. Ya dianggapnya begitu. Error and blindness. They nailed their man to their death. Their thought did not perceive me, since they were deaf and blind. By doing this thing they pronounce judgment against themselves. Terus? As for me, they saw me and punished me, but someone else, their father, drank the gall and the vinegar. Terus? It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else. Berarti bukan dia. Bukan. Simon bore Simon bore the cross on his shoulder. Ini yang mikul salib ya? Ya, pernah baca kan di Matius, Markus, Iya, Lukas? Simon dari Kirene. Nah, lu tahu, berarti benar nih pendeta nih. Terus? Someone else bore the crown of thorn, and it was. Apa? Iya, jadi yang pakai mahkota duri itu adalah someone else. Jesus saw. Iya. Oke, gimana? Jadi ya Yesus itu melihat dari tempat yang tinggi. Iya. Terus ya Yang disalib. iya. Bahwa bukan dia. Nah, yang disalib siapa? Simon of Cyrene. Iya. Nah, ini dari dokumennya Kristen Basilidean namanya. Ini ya tidak masuk ke dalam Bible. Iyalah, bisa Ya bisa bubar dong ya. Iya. Tapi ini juga nggak benar kan kok, karena yang menurut Quran kan bukannya sah. Bukan, iya, maksud saya gini lah. Ini kan dokumen Kristen ini dokumen Kristen ini. Jadi Kristen sendiri itu kan banyak kelompoknya, Iya. ya. Itu semuanya dijelaskan dan dikoreksi oleh Quran, gitu. Tetapi ada dokumen yang menyatakan bahwa ada kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus yang disalib. Lah terus? Lah terus gimana? Lah terus makanya di Quran dijelaskan, dikoreksi bahwa yang dibunuh dan disalib itu bukan Yesus atau bukan Nabi Isa alaihissalam, tetapi orang yang diserupakan. Nah, tapi di sini ada yang bilang yang disalib itu Simon orang Kirene. Ya, gini. Bukan berarti kita orang Islam harus percaya ini, bukan. Yang kita pegang, kita percaya adalah Quran. Tetapi kalau ada cerita yang Berubah-ubah. sejalan dengan Quran bahwa yang disalib bukan Yesus, ya kita cuma bisa mikir ternyata ada perbedaan
pandangan di dalam Iya. Kristen gitu. Berarti ini kan hanya salah satu kelompok Kristen yang bertahan dan sukses gitu. Oh iya. Itu aja sih sebenarnya. Bukan berarti kita bilang ini salah terus ini pasti benar, enggak juga. Yang benar Quran gitu aja. Iya, kan udah nggak ngurusin lagi. ya. Iya, cuman kan ini kan buat edukasi. Betul, gitu betul. loh. Seperti siapa? Si Christine dulu sebagai pendeta kan mungkin belum pernah baca ini. Belum lah kok. Ini kan kita hanya membuka wawasan aja gitu. Book of Enoch aja dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena ceritanya mungkin sedikit berbeda dengan kejadian di sini. Iya. Gitu. Sama apa? Kitab Orang Jujur pernah baca? Belum, belum. Kan ada kan di Yosua Tapi tertulis di dalam Kitab Orang Jujur gitu. kan. Iya. Nah, itu salah satunya. tapi kan dilarang oleh gereja. Iya, dilarang kenapa? Karena itu dianggap apokrifa. Apokrifa zaman dulu artinya itu yang dirahasiakan. Zaman sekarang orang Kristen bilang itu palsu. Gitu. Nah, jadi kan Wah. terlalu banyak intrik-intrik di dalam Kristen. Ini belum saya tunjukin yang ini. Ada buku judulnya begini. Nah, coba tolong terjemahin judulnya The aja. World, 16 Crucified Savior. 16 Nah, penyalipan dari penyelamat. Christianity before Christ. Ini kan The World 16 Crucified Saviors, berarti Iya. 16 16 juru selamat juru selamat dunia, dunia. yang disalib. Iya. Jadi kekristenan sebelum Kristus. Emang ada? Loh. Jadi maksudnya kekristenan itu konsep kekristenannya, konsepnya. Oh. Jadi ada orang yang dianggap dia udah disalib, kemudian dia bangkit, kemudian dia dianggap sebagai juru selamat. Itu ada 16. Jadi Yesus yang ke-17. Wah. Kok gitu? Ya ini banyak disangkal sama orang Kristen. Iya. Tapi kan dia juga bisa membeberkan siapa saja dan berdasarkan data. Iya, publishnya baru sih kok nih. 2018 ya, tapi pertama kali 1875 Ya, ini ya. buku siapa nih? Bapak Gereja, Santo Iya, Saint Augustine. Judulnya The Confessions. Yang dia tulis Pengakuan. pengakuan bahwa baca sendiri ya. Nih, yang dikuningin. Tentang itu tadi John 1:1. Double one puff up with the most unnatural pride. Certain book of the Platonist translating from Oh, Oke. hah? Dibaca dong, jangan dalam hati dong. Yang nonton juga pengen denger. Oke. Thou procurest for me by means one of puffed up with most unnatural pride. Yang sombong nih ceritanya kok. Certain books of the Platonists, beberapa buku dari Platonis. Ya. Translated, diterjemahkan dari Latin, dari Greek, Greek into Latin, and therein I read. Dan kemudian dibaca, not indeed in the very beginning was the Word, what? And the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was nothing made. That which was made by Him is life, and the life was the light of man. Dia sedang membicarakan ini, John 1:1. Oh, In the iya, beginning. iya. Ini menjelaskan. Artinya apa kalau gitu? Jadi bukan the word, tapi bahwa Artinya Tuhan. kata-kata kalimat in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu banyak berasal dari buku-buku orang yang berpaham Platonisme. Iya. Itu kan buku-buku Platonisme banyak diterjemahkan Iya. dari bahasa apa Latin ke bahasa Latin. Yunani. Iya. Artinya dengan apa namanya? Dengan alasan atau apa ya? Diversion, dengan beberapa alasan lah. Tidak apa namanya? Tidak berbeda yang mengenai ayat in the beginning was the word and the word was with God and the word was God itu berasal dari kalangan Platonis. Jadi tadi saya bilang di dalam gospel ini khususnya di Perjanjian Baru itu sudah mengadopsi Helenisme Yunani atau yang disebut Hellenistic philosophy. Kemudian paganisme Romawi, saya belum kasih lihat bukunya. Paganisme Romawi dan juga filosofi Platonisme yang ini. Nah, yang paganisme Romawi ini. Silakan dibaca sendiri. Chapter 21. Ini kan Justin Martyr. Iya, analogies to the history of Christ.
Bacanya jangan hela napas dong. Bacanya menghela napas panjang. And we say also that the Word, who is the first birth of God, was produced without sexual union. Yeah. And then He, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, and rose again, and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe regarding those whom you esteem sons of Jupiter. Nah, ini yang ngomong Justin Martyr, bapak gereja loh itu. Iya. Dia bilang putra-putra Jupiter sama Yesus itu nggak beda. Udah asyhadu suruh asyhadu. Kan udah dari hayakallahnya, Mas. Dari hayakallah gimana sih? Iya kan? Masya Allah. Ya ini sih cuman sharing Iya. aja. Tapi ya maksudnya banyak lagi dibukakan, ternyata banyak yang nggak tahu gitu. Siapa tahu nanti dari podcast ini mungkin saudara atau keluarga besar. Iya. Paling tidak kalau si Christine ditanya oleh keluarga, nah si Christine bisa kasih lihat. Itu sih. Kalau punya kopinya seru banget nih kok. Ya nanti kan tinggal dibukain aja videonya. Kan Oke, ini sip. direkam. Iya. Tinggal bukain linknya. Wow. Oke, lanjut dong. Sekarang ceritanya Iya. ke Cik Christine dong. Apa nih? Kok malah jadi buka buku ini? Terus ceritanya gimana? Kok akhirnya bisa bersahadat itu gimana? Prosesnya gimana? Oh iya, gara-garanya kan aku nanya ya. Emang jadi Islam itu gimana sih? Nanya ke siapa? Nanya ke teman saya. Oke, terus? Terus cuma dibilang, cuma nyebutin 2 kalimat ini doang. Yang benar, iya. Terus kayak apa? Contohin. Ya udah aku nyebutin, tapi konteksnya aku ini sih bercanda. Kayaknya nggak boleh gitu. Agama itu harus serius gitu kan. Sakral. Iya, Ada maksudnya upacara gitu. lah kan dari Kayak baptis gitu lah ya. backgroundnya kan Iya. seperti itu gitu loh. Jadi ya udah, pokoknya saya harus nyari nih untuk bisa benar-benar saya tuh beneran gitu masuk Islam. Dan satu hal kan karena tadi saya backgroundnya adalah Pendeta. dari Katolik, Pentakosta, Protestan dan segala macam. Niatnya saya, kepinginnya saya, this is my last gitu loh. Dan harus lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Gitu sih kok. Dan step by stepnya lebih mudah Kan karena ada bersahadatnya instruction. di Masjid Ramli, yang di Sunter. Gimana ceritanya kok bisa sampai ke sana? Oh, karena dekat dari kantor. Oh, dekat kantor. Terus kan namanya Senya Sally juga. Oh, gitu. Jadi Oke, saudara kalau Sally. lah. Iya. Oh, ternyata ada milih-milih saya juga. Alhamdulillah, tapi ya kalau kita sih di Islam, you mau bersahadat di mana sendiri di mana sahadat mana aja Iya. boleh. Bahkan bersahadat sendiri pun boleh. Sebenarnya tidak harus ada saksi. Tapi kan karena kita hidup sekarang sudah modern, Iya. kita hidup sekarang sudah boleh dikatakan terikat dengan administrasi, jadi ya sebaiknya ada saksi. Iya. Itu aja sih. Kalau tinggal di hutan emang kita mau nyari saksi siapa? Saksi monyet gitu? Iya. Enggak dong. Ya jadi boleh nggak ada saksi, tapi karena kita sekarang ada administrasi makanya harus ada saksi. Dari tadi sisi terus ya, Ricky. Setelah bersahadat di situ, gimana keluarga? Sudah langsung tahu atau belum? Tapi itu posisi sudah divorce. Udah. Waktu bersahadat sudah divorce. Oh, bersama dengan proses kan. Oh, jalan bareng. Cuman selang 1 bulan. Oke. Gitu. Terus keluarga belum tahu. Belum tahu sih kok, karena kan garis keras ya. Oh, jadi ini apa Kristen radikal gitu. Kristen radikal. Radikal. Garis keras gitu. Terus Khawatirnya mereka tuh bakalan shock gitu. Sekalipun kalau misalkan saya bisa berdalih, kan ada di dalam undang-undang UUD 45 bahwa Iya. negara menjamin. Betul. Gitu loh. Iya. Cuman lebih kayak jujur ya kok, masih ada kayak social judgment yang akan aku hadapin, dan nggak tahu, aku butuh kekuatan banget aja dari Allah untuk bisa ngadepin itu semua gitu. Cuman ada beberapa teman-teman yang aku udah cerita gitu. Ya, mereka sudah ya nggak apa-apa, selama dalam pilihan kamu itu kamu menemukan ketenangan dan menjadi pribadi yang lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Tapi maksudnya berarti sekarang Kristen kan sudah tidak hidup dengan keluarga besar kan, maksudnya kan? Maksudnya Iya. dengan orang tua kan udah enggak, udah pisah enggak. kan? Iya. Karena dulu sudah pernah menikah. Artinya
Sekarang kan sama orang tua ya hubungannya seharusnya kan ya juga masih baik-baik saja. Cuman orang tua belum tahu. Belum tahu. Tinggal Cik Christine cari waktu yang paling tepat. Bagaimana kan pasti yang memahami orang tua Cik Christine juga Cik Christine sendiri kan. Bagaimana memahami situasi dan kondisi yang paling baik untuk memberitahu mamahnya. Tapi dengan istilahnya dengan dibungkus dengan sesuatu yang nggak terlalu mencengangkan atau mengagetkan gitu. Ibaratnya seperti tadi contoh bahwa di dalam negara itu juga ada undang-undang yang melindungi setiap warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Iya. Itu bisa dipakai salah satunya. Itu adalah kebebasan beragama yang dijamin oleh negara. Ya, tinggal bagaimana Cik Christine mendekati mamanya aja. Bahkan bisa juga dikatakan begini. Dulu Cik Christine nih waktu masih GBI nih sudah begitu sayang, sudah begitu hormat kepada mamanya. Sekarang sudah menjadi muslim, Cik Christine harus bisa buktikan bahwa sekarang Cik Christine lebih perhatian, lebih sayang, lebih hormat, lebih take care kepada orang tuanya. Nah itu bisa nggak? Insya Allah kok. Nah insya Allah, alhamdulillah. Kalau bisa kita mengusahakan itu, paling tidak kan orang tua jadi gimana ya? Nggak terlalu Shock. Soalnya saya dulu pernah juga mendengar begini, lu tuh udah dari kecil dilahirin, disekolahin, dikasih makan, giliran gede ninggalin agama orang tua. Emang ada agama orang tua? Ya, maksudnya agama yang dianut orang tua. Iya. Tapi kan anak kalau sudah gede kan dia sudah punya hak sendiri yang dijamin oleh negara. Gitu. Dan ketika dia pindah agama bukan berarti keluarganya harus pecah. Beda agama kan tidak harus pecah gitu dalam keluarga. Iya. Kalau suami bisa ex-husband. Tapi kalau mama, mana ada ex-mama? Itu kan nggak ada. Iya kan? Iya, benar. Si Christine dengan mamanya kan nggak ada yang namanya ex. Ya itu aja, tinggal cari timing yang tepat, bagaimana mendekati orang tua kita dengan menunjukkan bahwa kita sudah jadi muslim itu lebih baik daripada sebelumnya. Iya, thank you ya Pak. Yang harus dipikirkan gitu ya. Iya. Sampai sekarang berarti kan mamanya belum tahu. Papa udah nggak ada? Papa udah meninggal. Nggak ada ya? Udah. Berapa saudara Cik Christine? Saya bertiga, saya anak pertama. Dua adik saya juga nggak tahu, tapi belum tahu. Cuman yang tengah udah saya spill sedikit-sedikit, gitu. Yang dua juga pendeta adanya. Yang nomor Rata-rata orang yang diginin jatuh, dia kan psikologinya lagi ngambang. Betul nggak? hopeless. Perasaannya ya. ya hopeless lah apa. Pokoknya perasaan dia tuh sedang ngambang. Jadi makanya ketika dia merasa sedang dibantu, begitu diginin dikit langsung jatuh gitu. Ya itu tau lah, gue dulu di sana juga. Ini off the record loh. Roh Kudus ada nggak sih dalam Quran? Nah, ada. Nah, cuman beda sosok. Ya, beda sosok. Nggak usah off the record. Ini gue jelasin aja. Iya. Roh Kudus di dalam Kristen adalah pribadi ketiga dari Tuhan. Roh Kudus, apa disebutnya? Rohul Kudus di dalam Quran itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan bukan Tuhan, malaikat disebutnya Rohul Kudus. Oh. Bedanya di situ. Nggak usah off the record, ini pengetahuan penting ini justru nih. Oh, oke. Beda. Sekarang sudah berapa tahun di GBI? Wah. Ya sudah tahunan lah ya, sudah jadi pekerja. Taunya Roh Kudus kan? Roh Kudus itu namanya siapa? Ruah, bahasa Ibrani-nya Ruah HaKodes. Ruah itu kan hanya roh, angin, kuasa. Tapi sosok Roh Kudus, pribadi ketiga Tuhan, ini punya nama nggak? Roh Kudus aja yang aku. Nah, nggak ada kan namanya kan? Baca di Bible kan ada Bapa. Bapa ini kan sebutan. Iya. Ya, Bapak atau ayah gitu kan, Bapak sebutan untuk menggambarkan Tuhan yang punya sifat pengasih lah gitu kepada anak-anaknya. Bapak kan sebutan. Bapak tuh namanya siapa di Perjanjian Baru? Harusnya punya nama dong. Siapa namanya? Yesus juga. Aku dan Bapak adalah satu kan? Iya terus? Iya kan? Tapi kan kalau imannya Trinitas, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Iya dong. Jadi kalau pribadi. Yesus punya nama sendiri, Yesus Bapa harus punya nama sendiri dong. Iya. Karena bukan Yesus gitu. Kalau Bapa adalah Yesus lain cerita. Iya. Tapi kan imannya Trinitas, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya adalah Tuhan gitu. Nah kalau Yesus punya nama Yesus, Bapa punya nama siapa? Nggak ada. Nggak ada.
Nah, nggak ada. Orang Kristen nanti akan bilang bahwa Bapa itu sama dengan sosok Yod-Heh-Vav-He yang ada di dalam Perjanjian Lama, betul kan? Tapi apakah orang Yahudi percaya Yod-Heh-Vav-He ini bisa menjelma jadi manusia? Enggak. Nggak ada. Iya. Bilangan 23:19, Tuhan bukanlah manusia. Tulisannya Allah bukan manusia. Allah bukan anak manusia. Keluaran 9:14, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku, Bapa, dengan Tuhan Yang Maha Esa nih di bumi. Iya. Ya kan? Nanti ada lagi Keluaran 33:20 kalau nggak salah. Langit yang menguasai segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Iya. Nah, di dalam Islam ada konsep bahwa kita mengetahui ada 7 langit. Iya. Kita hidup di langit pertama, Iya. bumi ada di langit pertama. Iya. Manusia aja nggak ada yang bisa menyentuh langit pertama. Betul kan? Ini ada 7 langit. Nah, di dalam Bible Perjanjian Lama juga ada langit yang menguasai segala langit. Berarti kan langitnya banyak. Tidak dapat memuat Tuhan. Lah bagaimana dia bisa turun ke bumi? Itu. Ya kan? Nanti Hosea 11 ayat 9, Tuhan bukan manusia. Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak dapat berubah. Tiba-tiba di Kristen bisa berubah jadi Yesus. Nah, kan itu yang makanya beda kontradiksinya. Iya. Sifat-sifatnya yang berbeda gitu. Nggak ada istilahnya Tuhan bisa jadi manusia. Orang Yahudi pun nggak ada yang percaya Tuhan bisa jadi manusia gitu. Tiba-tiba di Kristen firman itu bisa menjelma jadi manusia, Yesus. Nah, itu dari mana? Itulah tadi yang gue tunjukin. Ada Helenistik, ada Roman paganisme, ada Platonisme. Tahu kan dewa Zeus? Iya. Nah, di dalam Helenistik, budaya Helenismenya Yunani kan ada dewa paling tinggi, dewa Zeus. Iya. Bisa punya anak dari perempuan manusia, nanti ada yang namanya Perseus, ada yang namanya Hercules, iya. nanti bisa punya anak dari dewi lain, punya nama Helen, punya nama Hermes gitu. Iya. Konsepnya kan mirip. Iya. Ada Tuhan paling tinggi, punya anak dari manusia, manusianya disebut setengah manusia, setengah dewa gitu. Di Kristen juga sama. Ada Bapa, ada Maria, punya anak Yesus, Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Perbedaannya tipis lah gitu. Iya, Tapi iya. konsepnya sama gitu. Iya. Loh, Islam juga percaya, katanya Nabi Isa alaihissalam lahir dari perawan suci kan? Berarti apa bedanya sama Helenistik? Beda. Kalau di Islam, kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Bedanya di situ. Di Islam, kita memahaminya begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mampu menciptakan Nabi Isa alaihissalam hanya dengan kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Sama seperti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam dari tanah liat juga dengan kun fayakun. Beda gitu. Tapi kalau Kristen sejalan atau sejajar dengan Helenisme atau paganisme. Kalau Helenisme ada dewa Zeus, punya anak Hercules, Perseus dan sebagainya. Kalau paganisme Romawi ada dewa Jupiter, punya anak Merkuri dan sebagainya. Konsepnya mirip gitu sejalan. Iya, iya. Terus tadi ada apa? Ada 16 juru selamat yang disalib gitu. Wow. Mind blowing banget sih. Nah, pernah dengar Krishna? Iya. Nah, itu sama juga disalib. Sama juga punya murid 12. Oh. Kelahirannya pun mirip dengan cerita Yesus. Ketika Yesus lahir, Raja Herodes memerintahkan membunuh semua anak laki-laki berusia 2 tahun ke bawah. Krishna juga begitu, ceritanya begitu. Ada seorang raja, namanya siapa? Susah nyebutnya namanya. Juga memerintahkan begitu. Di Hinduism kan? Iya. Pernah dengar Horus? Iya, Dewa Horus. Horus. Nah, sama juga ceritanya, disalib juga. Yang mata satu itu kan? Bukan Dewa mata Horus. satu. Horus kan di Mesir juga ada Trinitas, ada Horus, ada Osiris, ada Isis. Iya, iya. Nah, 3 inilah. Isis itu ibunya. Jadi sudah banyak dari zaman-zaman sebelumnya, ribuan tahun sebelumnya, orang-orang yang menyembah Tuhan yang triad gitu. Triad itu ada 3 tapi satu tapi 3. Jadi kayak copy paste aja gitu kan? Meneruskan gitu. Oh. Di India ada Trimurti. Di Persia ada Ahura Mazda, ada Mitra, ada Ra. Di Babilonia nanti ada dewa siapa, di Sumeria ada dewa siapa, semuanya 3. Kenapa berhentinya di angka 3? Gitu. Kenapa tuh kok? Kenapa ke 5, kenapa ke 10, kenapa ke 100? Gitu. Karena filsuf Yunani namanya Aristoteles bilang,
sesuai perkataan orang-orang Pitagoras. Pernah dengar Pitagoras? Alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Nah, kami menggunakan hukum itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Makanya 3, semuanya 3, nggak ada 4, nggak ada 10, nggak ada. Iya. Wow. Apa itu diceritain sama pendeta? Enggak lah. Gitu. Iya, bisa bubar. Semua Bener. bisa berhenti perpuluhan. Bener. Dia ketawa, Rik. Kita bukan mau apa ya? Nggak boleh mocking kan? Iya, kita bukan mau menghina agama orang lain, enggak. Iya. Tapi maksud saya gini, agama Kristen sama Islam ini kan sama-sama agama misi sebenarnya. Iya. Agama yang mengajak orang lain untuk masuk agama ini. Tapi Islam kita kenal yang namanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam Islam. Di Islam kita juga kenal yang namanya lakum dinukum waliyadin. Iya. Ya. Kristen perintahnya kan begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Terus Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. berarti benar pendeta nih, Rik. Perintah itu yang dianggap atau dipakai oleh orang Kristen untuk mengajak orang di luar Kristen untuk masuk agama Kristen. Iya. Berarti kalau belum dibaptis kan belum kelar urusannya kan? Iya. Nah, Makanya kan saya bilang, saya pokoknya nyari sampai resminya. Mungkin karena background dulu ya kok. ya. Walaupun sebenarnya syahadat itu sangat mudah gitu. Kalau di Kristen kan harus baptis gitu Iya. ya. Belajar dulu kok. Belajar dulu. Iya. Tapi kalau di Islam daftar dulu Iya. atau login dulu baru belajar. Iya, baru belajar. Malah asiknya sih ya kok ya. Ya perbedaannya ya mungkin kalau yang Muslim dari Lahir, kecil dari lahir keluarga Muslim. Iya, belajar Arabnya dulu baru Iya. terjemahannya. Kalau kayak saya gitu Ya, kan belajar kayak saya juga. terjemahannya dulu ya bahasa Iya. Indonesia baru Arabnya gitu. Betul. Jadi kalau menurut saya privilege-nya waktu kita bisa dimampukan untuk membaca Arabnya, kita mengerti gitu. Dan apa ya lebih Udah belajar Iqra? belum sih, Lah, kenapa belum? gak ada. Gak ada gurunya? Udah cuman Cuma ingin. Oh enggak ya? kurang hafal banget gitu loh. Maksudnya Pelan-pelan. pelan-pelan. Sama kemarin saya dengar siapa ya? Jadi kan saya juga ngelihat dari YouTube, tapi yang dari luar ya kok ya. Tentang penjelasan tentang Iqra bahwa itu bukan cuma sekedar melafalkan tapi harus mengerti, dan itu membuat saya jadi tambah wah, this is apa maksudnya, ini benar-benar kalau memang kalau Alkitab Quran yang begitu suci dan word by wordnya memang divine atau ilahi, berarti kan memang harus word by word kita harus ngerti Iya. harus memahami dan kalau memang itu panduan hidup, berarti memang Oke, sekarang kan si Kristen sudah beriman bahwa Quran itu divine, ya kan? Kalamullah atau firman Allah SWT. Nggak kepengen baca? mau. Mau. Mulainya dari Iqra. Gitu. Dasarnya pintu masuknya dari Iqra. Sekarang itu kan sudah ada beberapa metode lah. Dulu buku Iqra 1 sampai 6. Sekarang macam-macam, ada Rumah Nun, macam-macam. Ada yang belajar 4 kali pertemuan sudah bisa baca Quran walaupun terbata-bata. Bahkan bisa sambil nulis hurufnya. Pengen nggak? Mau. Nanti ya. Kita sediain nanti. Oh ya. Ya. Looking forward. Nanti kita sediain. Tenang, tidak ada kata terlambat. Nah, Iya. jangan belajar sama dia, pasti ngeyel kalau sama dia. Tapi kalau guru yang khusus, kalau yang belajar itu ahwat perempuan, sebaiknya gurunya juga perempuan. Iya. Itu akan lebih masuk, lebih bagus lah gitu. Untuk laki ya gurunya laki gitu. Iya. Nanti insya Allah kita bantu. Mau. Ya, Iya. tenang aja. Terus ada cerita apa lagi yang belum diceritain nih? Ini kan lagi bongkar-bongkar nih ceritanya nih. Oh, kalau yang dulu udahlah kok, maksudnya gimana ya, di satu sisi kayak pengen ngasih tahu gitu kan, kasihan ya kalau ternyata selama ini belum dibukakan gitu. Tapi kalau misalkan dikasih tahu nantinya jadi pertentangan atau malah jadinya
di sananya menerimanya Beda. iya. Mm-mm. Kan sebenarnya yang benar nggak sih, Islam itu sebenarnya agama untuk perdamaian, Tuh. Arti Islam apa? berserah. Berserah. Selain berserah? Emang cuma satu berserah? Berserah diri. Selamat juga. Artinya juga apa? Damai. Islam sendiri artinya damai. Lo gimana tanya, emang Islam buat damai? Lo arti Islamnya aja damai? Ya sudah, berarti kalau gitu ya tutup lembaran lama. Iya betul. Ya, kita sekarang buka lembaran baru Iya. aja di dalam Islam. Ya udah, ini yang penting kan. Alhamdulillah. Tapi kan maksud saya gini, nggak perlu menceritakan sampai sedetail-detailnya, tapi pengalaman hidup, perjalanan rohani Ci Christine ini sampai akhirnya menjadi Muslim itu juga penting buat kita. Iya. Kita ini maksudnya Muslim-Muslim Iya. yang mungkin Muslim dari keluarga Muslim, mendengar cerita orang yang mendapat hidayah itu amazing gitu loh buat kita. Iya. Nah, Memang yang namanya hidayah itu nggak pernah nggak pernah disetting sih Iya. oleh pihak manusianya, di setting sama Allah SWT. sama Allah. Dan di momen yang paling pas banget ketika kita memang mencari ya, mencari Tuhan gitu. Itu sih. Alhamdulillah. Nah sekarang tinggal kasih pesan dong sama yang Muslim, sama yang belum Muslim. Apa ya kok? Lah apa dong? Ya siapa tahu bisa pesannya Ci Christine itu bisa menjadi jalan hidayah juga buat yang lain. Bisa buat yang Muslim, bisa buat yang belum Muslim. Loh, jangan kira yang Muslim itu semuanya tetap istiqomah loh. Ada juga nanti yang kayak orang limbung gitu kanan kiri. Iman itu bisa naik turun. Siapa tahu Ci Christine pesannya bisa menguatkan iman orang Islam. Ngomong apa ya kok? Ya. Ngomong apa ya? Ya apa misalnya istiqomah, rajin sholat, jangan tinggalkan sholat dan sebagainya. Oh, oke. Yang Iya. Ci Christine rasain aja. Iya. Dulu kan bisa khotbah, masa nggak bisa? Saya kasih lah 20 menit lah khotbah lah. Untuk menjadi seorang yang beragama Islam itu adalah privilege yang sudah disediakan sama Allah. Nah, Dengan panggilan sholatnya yang 5 waktu. ya. Seringkali kita datang itu mungkin buat sebagian, saya juga beberapa waktu yang lalu gitu Iya, merasa iya, itu iya. sebagai kewajiban, walaupun memang itu sebagai namanya hukum yang wajib ya. Tapi saya merasakan dan saya kepingin semua dari kita juga biar di dalam sholat itu bukan lagi datang dengan rasa kewajiban, tapi dengan rasa kerinduan, Kebutuhan. rasa kebutuhan. Iya, betul. Wah, keren. Karena nggak terpisah. Kita yang udah sholat 5 waktu aja kan suka mengalami namanya ujian dan cobaan, Iya. apalagi yang enggak gitu Iya, loh. betul. Kalau dalam bahasa Inggrisnya we need Allah, Yes. gitu. We need God, gitu. We need Masya Allah, keren. Nggak salah nih mantan pendeta nih. Bukan. Buktinya kok. Bawa bukti kok. Ah, bukti. Apa? Bukti kependetaannya. Udah tadi udah dibawain itu. Oh ya, Pemirsa dong. boleh pinjem nggak? Boleh pinjem nggak? Nanti Enggak. institusi Enggak, maksudnya nggak sampai detail. di blur nggak? Ini saya nggak tunjukin ke kamera. Iya. Ini cuma di depan saya. Artinya saya sudah punya buktinya bahwa kalau yang nggak percaya bahwa Ci Christine pernah di lembaga ini, silakan datang ke saya. Kan saya tahu foto kan? Iya. Nah, ya, saya nggak tunjukin di kamera, nggak. Tenang aja sih. Cepat. Gitu. Nah, Noko aja ngapain? Nggak usah. Ya, nah ini ada satu lagi bukti bahwa Ci Christine sudah bersyahadat di Masjid Romli Musofa, ya, Kelurahan Suntaragung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Tanggal 16 September 2022. Udah cukup, kan kita udah foto. Iya. Jadi nggak apa-apa. Nah, sekarang pesan buat yang belum Muslim. Oh, Saya bilangnya belum Muslim, bukan non Muslim. Iya. Kenapa saya bilang belum Muslim? Insya Allah mereka jadi Muslim. Gitu. oke. Silakan pesannya. Cari kebenaran. Nah, Karena yang namanya kebenaran itu sebenarnya nggak perlu dibela, ya kan? Emang udah benar. Tapi saya percaya setiap orang itu di dalam batinnya itu pasti ada satu void, ada satu kekosongan yang perlu diisi oleh kebenaran itu. So cari kebenaran, cari yang otentik. wes.
Mentang-mentang udah baca yang karena itu bagian ini pasti tidak asli. Cari yang otentik, Masya Allah. Terus Cari yang otentik, cari yang divine, di mana benar-benar campur tangan yang ilahi ya. Kalau bahasa yang nonis ya, campur tangan yang ilahi itu benar-benar nyata. Gitu. Masya Allah. Keren ya pesannya ya. Beda ya kalau mantan berita yang ngomong ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih si Christine nih. Kayaknya nggak cukup kayaknya podcast kali ini. Nanti harus datang lagi. Ya kapan-kapan insya Allah ya part 2 ya harusnya ya. Boleh nanti ceritain bagaimana waktu mula-mula bersyahadat, terus belajar Islamnya bagaimana. Ini kan orang tuanya belum tahu. Iya. Siapa tahu nanti kalau orang tuanya udah tahu ada cerita lagi buat kita. Gitu ya maksudnya Ci ya. Iya. Yang penting sekarang kita sama-sama mendoakan supaya Cik Christine juga istiqomah. Amin. Semoga kita semuanya nih istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya, itu yang penting kan. Dan supaya kita sama-sama berdoa supaya kita semuanya dijauhkan dan dihindarkan dari api dan azab neraka. Amin. Ya, ya, Ci ya. Iya. Sehat-sehat Makasih banyak. ya, sehat-sehat selalu ya, Ci ya. Iya. Terima kasih banyak Makasih. perhatiannya buat para pemirsa. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, salah satunya dengan membina para mualaf, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening. Tahu nggak nomor rekening? Enggak kok. Sacap sape. Waduh. Pasti tahu dia, artinya pasti tahu kan? 30 300 ya, Bank Muamalat atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum. Semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten-konten selanjutnya yang lebih seru lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsya ya, kamsya aja ya. Makasih, ya. Masih pakai kamsya.